Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fakirani dari program studi Sistem Informasi dengan NIM D042532. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu nilai penting dalam Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya dalam dunia sistem informasi yang saat ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Sila kedua ini mengajarkan kita bahwa setiap manusia memiliki martabat, hak, dan kewajiban yang harus dihormati tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, maupun latar belakang lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, kita dituntut untuk memperlakukan orang lain secara adil, menghargai sesama, dan menunjukkan perilaku yang beradab dalam berbagai aspek kehidupan. Di era digital saat ini, nilai-nilai tersebut tidak hanya diterapkan dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam aktivitas kita di dunia maya. Nah, ketika berbicara mengenai sistem informasi, banyak orang yang menganggap bahwa teknologi itu hanya berkaitan dengan komputer, aplikasi, maupun data. Padahal di balik semua teknologi tersebut, terdapat juga manusia sebagai pengguna yang harus dilindungi hak dan juga kepentingannya. Salah satu bentuk penerapan sila kedua dalam sistem informasi adalah menjaga privasi dan keamanan data para pengguna. Saat kita menggunakan media sosial, contohnya seperti aplikasi belanja online maupun layanan digital lainnya, nah kita kan seringkali kerap disuruh untuk mengisi sebuah informasi pribadi kita seperti nama, alamat, nomor telepon, bahkan identitas lainnya lah. Nah, kemudian kita ini sebagai pengembang sistem informasi itu kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan. Dikarenakan jika data seseorang bocor atau digunakan tanpa izin, maka hak kemanusiaan orang tersebut telah dilanggar. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah penyebaran data pribadi tanpa izin atau yang kerap dikenal dengan istilah doxing. Misalnya, ketika seseorang melakukan kesalahan di media sosial, lalu kemudian ada pihak lain yang menyebarkan alamat rumah, nomor telepon, ataupun identitas pribadi lainnya kepada publik. Nah, perilaku seperti ini tuh sangat-sangat jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena dapat membahayakan keselamatan dan kenyamanan orang lain. Penerapan sila kedua ini itu seharusnya mendorong kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan tetap menghormati hak setiap individu. Nah, salah satu contoh dalam lingkungan mahasiswa di kampus itu seperti ketika kita mengerjakan tugas kelompok. Nah, dalam sebuah kelompok kan biasanya terdapat anggota yang memiliki jelas kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami materi, ada pula yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sikap yang sesuai dengan sila kedua adalah menghargai setiap anggota, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta tidak merendahkan kemampuan orang lain. Hal ini menunjukkan perilaku yang adil dan beradab dalam lingkungan akademik. Ada sebuah studi kasus dalam sistem informasi, contohnya pada pengembangan sebuah aplikasi. Nah, seringkali pengembang ini dihadapkan pada ada dua pilihan antara mengejar keuntungan atau melindungi kenyamanan para pengguna. Contohnya ada pada aplikasi yang menampilkan terlalu banyak iklan hingga mengganggu pengalaman para pengguna. Karena saya sendiri sebagai sering mendapatkan aplikasi tersebut sangat-sangat mengganggu bagi saya. Nah, kemudian jika pengembang hanya berfokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kenyamanan para pengguna, maka nilai kemanusiaan menjadi terabaikan. Kemudian sebaliknya, jika sistem dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna, mudah diakses oleh semua kalangan, dan menjaga keamanan data mereka, maka sistem tersebut telah menerapkan nilai sila kedua secara nyata. Dengan kata lain, teknologi yang baik bukan hanya teknologi yang canggih, tetapi juga teknologi yang memanusiakan manusia. Nah, dari pembahasan saya sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa sila kedua ini yang berbunyi kemanusiaan adil dan beradab itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, terutama di bidang sistem informasi. Nilai kemanusiaan ini harus menjadi dasar dalam setiap penggunaan dan pengembangan teknologi. Sebagai mahasiswa sistem informasi, saya menyadari bahwa kemampuan teknologi saja itu tidak cukup,
kita juga harus memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan sistem yang aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena pada akhirnya tujuan teknologi bukan hanya mempermudah pekerjaan manusia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia secara bermartabat. Saya percaya bahwa kemajuan teknologi akan menjadi lebih bermakna apabila diiringi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga bijaksana dalam menghargai sesama manusia. Saya Siti Fakirani, terima kasih telah menyimak podcast saya kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.